Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Asep Maulana Ridwan, asal cabang Purwakarta. Kali ini saya mencoba menjelaskan apa yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Profesor Yudi Krisnandi dalam ulasannya paradigma-paradigma dasar ideologi politik dunia. Jadi apa sih yang dibahas Dr. Yudi meskipun hanya sedikit, lalu kemudian membuka forum tanya jawab, tapi saya sebisa mungkin akan menjelaskan apa yang hendak disampaikan oleh Profesor Haji Yudi Krisnandi. Jadi yang dibahas oleh Profesor Yudi di paradigma dasar politik ideologi dunia, yaitu tentang ideologi politik dunia, di mana beliau menyampaikan kebanyakan tentang China, Amerika, dan Indonesia, bagaimana komparasi Profesor Yudi Krisnandi dalam uh, mengupas hubungan ketiga mereka. Nah, pertama daripada China itu sendiri, China itu negara yang bisa dibilang maju, negara yang sudah dalam 40 tahun berhasil banyak mengentaskan kemiskinan di negaranya karena hukum komunisnya, dan beliau juga berkata bahwa Presiden China yaitu Xi Jinping mendobrak sistem pemilihan dirinya sehingga dia dapat mencalonkan diri seumur hidup. China dan juga Rusia komunis. Namun yang dibahas banyak adalah tentang Cina, hanya sedikit sekali yang dibahas tentang Rusia. Jadi saya memilih untuk tidak membahasnya karena keterbatasan informasi yang saya terima. Untuk China sendiri, mereka itu komunis, berpahamkan komunis. Jadi menentang kepemilikan atas nama satu orang, kurang lebih beliau berkata seperti itu. Dan beliau menyampaikan karena sumber daya manusia yang hanya mengandalkan intelektual daripada komunis, karena komunis itu tidak merestui rakyat-rakyatnya untuk memeluk agama. Jadi beliau beranggapan atau berprediksi bahwa di 2045 yang dicanangkan oleh Cina akan menjadi nomor satu di dunia itu tidak akan terjadi. Karena apa? Mereka hanya memenuhi nilai-nilai intelektualitas saja. Jadi tidak akan mampu bersaing dengan Amerika di masa mendatang, karena setidak-tidaknya intelektual saja tidak cukup untuk menampung sebuah kemajuan masyarakat, di mana kemajuan masyarakat sendiri atau peradaban diciptakan menurut Profesor Yudi terbangun dari aspek intelektualitas dan spiritualitas. Sampai sana saya akan berlanjut ke USA atau United States of America, di mana Amerika ini setidak-tidaknya mempunyai kelebihan daripada China, yaitu menghargai menerima entitas dari agama. Namun masih ada minus dari segi pemahaman yang dianut, yaitu liberal, yang dimana liberal itu menjunjung tinggi kebebasan, yang dimana kebebasan itu kebebasan pribadi itu menjadi menjadi dihargai atau menjadi supremasi bagi setiap orang. Nah, untuk SDM-nya sendiri, intelektual dan kepercayaan soal agama itu masih dihargai, walaupun masih terbilang misalkan umat-umat Islam di sana itu mengalami kesusahan dalam beribadah atau stigma-stigma uh, buruk tentang Islam yang disebut dengan Islamofobia itu. Prof. Yudi menuturkan bahwa hanya sekali Amerika kecolongan dalam hal teroris, yaitu yang terjadi di Menara, yang mana itu ditubuhkan oleh seorang teroris yang melegenda sampai sekarang, di mana peristiwa itu adalah satu-satunya, kata Prof. Yudi, kejadian di Amerika yang Amerika itu kecolongan untuk hal itu.
Prof Yudi membahas tentang nilai spiritualitas tentang Amerika. Jadi karena liberal yang menjunjung supremasi setiap hak dari setiap orang, maka orang-orang itu cenderung terlalu bebas dalam menggunakan haknya sebagai manusia. Nah, untuk Indonesia sendiri, Prof Yudi menyampaikan bahwa sangat bangga dengan Pancasila yang dianut oleh Indonesia karena itu merupakan bentuk akomodatif dari semua paham-paham yang ada di dunia. Walaupun pada sesi diskusi kami mengalami beberapa pertentangan, mungkin bukan karena pertentangan, tapi pertanyaan-pertanyaan kami sebagai mahasiswa yang dipenuhi dengan rasa penasaran, apakah benar Pancasila itu adalah sebuah ideologi, apakah benar Pancasila itu sudah final dan lain-lain. Walaupun dengan perasaan yang tidak terpuaskan dengan jawaban-jawaban karena waktu yang ditentukan, mungkin karena untuk pembahasan Pancasila itu mungkin butuh waktu yang sangat lama sebagai pemuas rasa dahaga kepenasaran seorang mahasiswa terhadap guru besar seperti atau sekelas Prof Yudi. Jadi Dr. Yudi meyakini bahwa Indonesia itu dapat maju bila nilai intelektual dan nilai spiritualitasnya itu terpenuhi, sehingga terjadi kesinambungan antara nilai-nilai akal dan nilai hati nurani ketika membangun peradaban. Tidak bicara hanya soal tentang seberapa orang itu pintar, namun juga berbicara tentang bagaimana orang itu merawat peradaban itu sendiri. Dan mungkin bila mana terjadi kesalahan tentang review materi yang disampaikan oleh Prof Yudi, itu hanya semata-mata kesalahan dari diri saya pribadi yang kurang jam terbang dan banyak sekali kekeliruan dalam menerjemahkan apa yang dikatakan Dr. Profesor Yudi Krisnandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.